Timur memang lebih seperti itu ya. Kalau orang Barat mereka lebih mudah mengungkapkan emosinya, perasaannya, ya sehingga dia bisa bilang saya stres, saya tertekan, saya sedih, perasaan saya hampa gitu ya. Dia bisa mengungkapkan seperti itu. Tetapi kalau orang Indonesia, orang Timur, dia akan diperhatikan kalau dia menunjukkan keluhan fisik. Nah, ini kita mengenali gejala gangguan cemas. Jadi ada gangguan. Kalau cemasan ada reaksi yang normal atau saat yang sulit. Triggernya adalah stresor yang spesifik. Ada awal dan akhirnya dapat dibantu dan menimbulkan motivasi. Ya, ini menyebabkan kita mempunyai keinginan untuk keluar dari situasi yang penuh tekanan itu. Relaksnya sudah buat cemas ini ada respon terhadap situasi yang toksik. Kalau itu menjadi sebuah gangguan, kecemasannya ini biasanya muncul tiba-tiba saja dan saat kapanpun. Jadi tanpa stresor pun juga sudah mengalami kecemasan. Kemudian ini menimbulkan respon emosi yang kuat atau tidak sesuai. Ini terjadi beberapa minggu sampai beberapa bulan. Biasanya kita kalau dengan PPG itu kita mengatakan ini. Nah, ini terjadi perasaan ini akan muncul setiap hari dan ada gejala-gejala fisik seperti berkeringat, tremor, ya, dan hati yang berdebar-debar. Dan ini menimbulkan perasaan tidak mampu untuk mengontrol atau memanagenya. Gejala cemas itu sama juga seperti yang lain. Ada gejala pikiran, ada gejala otonom, dan gejala kemudian untuk depresi ya, tadi memang masalah cemas dan depresi itu seperti dua sisi mata uang ya, selalu bersama-sama. Sedangkan gejala depresi adalah ada 3 gejala utama, 3 gejala mayor yaitu murung, hilang minat, dan mudah lelah. Kemudian ada 7 gejala tambahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan. Nafsu makan ini bisa tidak mau makan atau justru makan berlebihan, gangguan konsentrasi, harga diri yang suram, rasa diri sendiri biar atau nah, kemudian tanda dari burnout ya, kelelahan, mengisolasi diri, ya, irritable dan sering sakit. Nah, ini ada 12 tahapan dari burnout ya, dari yang ringan sampai yang berat. Nah, ini tadi yang ketika stres ini berhubungan dengan HPA aksis dan adanya kortisol, ini menyebabkan tadi penurunan sistem imun, kemudian menyebabkan cemas, depresi, nyeri kepala, penyakit jantung, tekanan darah yang tinggi, peningkatan gula darah,
gangguan pencernaan, dan gangguan syaraf. Nah, pertanyaannya adalah mengapa tingkat stres dan cemas ini berbeda-beda antar orang. Hal ini tergantung pada keterampilan psikologis dari tenaga kesehatan tersebut. Kemudian kemampuan untuk bekerja secara proaktif dalam konflik. Ada perbedaan mekanisme individu. Ada dua coping mekanisme yang bagus diterapkan pada masa pandemi ini, yang pertama adalah problem focus coping, di mana copingnya adalah berusaha memecahkan masalah atau mengubah situasi. Yang kedua adalah emotion focus coping. Ini adalah usaha untuk mengurangi tekanan emosional yang terkait dengan stres tersebut. Nah, kemampuan coping mekanisme juga dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama, aspek emosional. Orang-orang dengan coping mekanisme yang baik itu mempunyai self-awareness yang bagus, mempunyai coping dengan emosi, dan mempunyai coping dengan stres. Orang ini berarti mampu melakukan komunikasi yang efektif dan mempunyai keterampilan dalam hubungan interpersonal. Dari segi kognitif, mereka mampu membuat problem solving, mampu memutuskan, mampu berpikir kritis, dan mampu berpikir kreatif. Nah, ini selain coping mekanisme juga kenapa seseorang ini bisa stres dan tidak, ternyata berhubungan juga dengan life skills-nya. Ya, life skill dan kolaborasi, teknologi dan media informasi, hidup dan kehidupan dan karirnya, kemampuan membuat keputusan dan problem solving, mampu melakukan partisipasi dan negosiasi, mempunyai tanggung jawab dan inovasi, kemudian kreatif dan mampu berpikir yang kritis. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengelola stres? Ya, WHO ini ternyata mengeluarkan saran-saran untuk mengelola stres. Pada imunitas dan produktivitas. Berikut cara untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah jeda sejenak, kegiatan, dan olah nafas perlahan-lahan. Kemudian jadwalkan, lakukan rutinitas yang menyenangkan, jalin komunikasi santai dengan orang lain, berbuat baik pada diri sendiri dan sekitar, yakinkan diri bahwa perbaikan perlu waktu, curhatlah kepada orang terdekat kita. Nah, kapan stres, cemas, dan depresi perlu ke profesional? Yang pertama adalah mengganggu fungsi peran, mengganggu fungsi yang dapat menimbulkan keluhan fisik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dr. Rose atas presentasinya yang demikian menarik, yang demikian singkat tetapi padat. Ini banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan, faktor-faktor apa saja yang menjadi dari faktor yang akan menyebabkan secara psikosomatis, gejala-gejala psikosomatis. Jadi kelihatannya fisik, secara fisik dia sehat, tetapi
secara kejiwaan dia sakit. Tadi sudah dijelaskan ada stres, ada kecemasan, ada depresi, dan lain sebagainya, termasuk coping mekanisme, yaitu ada juga yang saran WHO yang untuk stres. Bapak Ibu sekalian peserta, teman-teman sejawat peserta webinar hari ini, supaya tidak berlama-lama, bisa saya buka untuk seksi tanya jawab. Nanti bisa langsung bertanya kepada Bu Rose, dan mohon Bu Rose untuk bisa menjawab ya. Kalau kurang jelas tanya lagi sampai jelas gitu. Ya, penting kita jangan stres atau cemas atau depresi dalam pekerjaan kita sebagai dokter, karena ini penting sekali, bukan hanya pasien tetapi tenaga medis juga harus mempunyai kesehatan jiwa yang baik ya. Kita bersinggungan dengan orang-orang stres yang apalagi dalam masa COVID ini. Monggo teman sejawat yang mau bertanya langsung bisa bertanya. Terima kasih. Yang mau bertanya silakan, nggak usah takut-takut. Ini untuk pengetahuan kita semua, ya, supaya kita lebih jelas, kita bisa bekerja tanpa stres, bisa tahu pengelolaan dalam kerja. Gue yang tanya apa kan? Malam dokter, saya buka saja supaya nanti banyak yang tanya, mancing saja. Saya Dr. Kus Bintoro Singgih dari Miriam. Boleh tanya dok? Ya, silahkan dok. Jadi Dokter Luse, apakah ada usia-usia tertentu yang usia yang paling rentan dengan saja usia berapa? Misalnya apakah 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70. Apakah ada kriteria seperti itu? Jadi usia sekian itu yang paling banyak mengalami stres. Terima kasih Dokter. Oh ya, langsung dijawab ya Pak Hikari ya. Langsung Ya. Bu. Iya. Kalau siapa yang rentan terhadap stres, biasanya justru usia-usia remaja ya Pak ya. Oh. Usia belasan dan 20-an ya. Ya tergantung orang tua, tiba-tiba dia harus sendiri. Oh. Ya, dia secara fisik sudah besar, tapi secara finansial belum mampu gitu ya. Jadi ya banyak tekanan-tekanan dari sekitarnya, dan dia sendiri juga sedang tahap untuk membentuk kepribadiannya. Jadi memang justru di situ yang rawan stres. Ya, tetapi setelah itu ketika melewati itu dia akan semakin tua semakin tangguh ya dok ya. Ya, matur nuwun. Ya. Oke. Yang kedua dok, di Tiongkok sama dengan Indonesia
perempuan lebih banyak, nakes lebih banyak daripada perawat lebih banyak dari dokter, perempuan lebih banyak daripada pria. Apakah itu juga berlaku di Indonesia? Oh iya, hampir mirip dok. Oh, nggih. Hampir mirip survei yang dilakukan oleh bagian psikiatri UI, hasilnya hampir sama dok. Oh, nggih. Ya, Jadi pola ya. termasuk stresnya, gangguan cemas, depresi, post trauma tuh hampir sama. Dan memang ini perempuan dan laki-laki banyak yang perempuan dok. Iya, halo. Ya, pada saat ini ya Pak Dok, beban kerja dokter perempuan mungkin lebih banyak ya dok, dia jadi dokter, jadi guru, jadi ibu rumah tangga. Nah, mungkin Oke. seperti itu. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dok. Ya, Bu Rosa, ada WA itu bisa, ada beberapa WA bisa dijawab. Ini saya bacakan. Ini dari Dokter Elis Nainggolan ini, kalau nggak salah ya. Di ruangan, saya memang kirim ke teman-teman saya yang di fakultas saya supaya mereka bisa ikut webinar ini. Nah, ini salah satu teman saya ini mau tanya, Assalamualaikum dok, mau tanya apa ada hubungan insomnia dengan usia? Belakangan ini saya sering alami ini dok. Nah, itu yang pertama. Jadi insomnia, Bu Rosa. Yang kedua, saya punya pasien baru 23 tahun laki-laki, sudah bekerja, selalu insomnia. Ini praktek, secara fisik baik-baik saja, tetapi tensi agak tinggi, 160/90. Kemudian Dokter Elis ini sudah mengobati tensi. Setelah berapa kali kunjungan, terpaksa saya kasih esilgan sampai beberapa lama ya kira-kira pemberiannya. Padahal sudah saya edukasi. Demikian, mohon penjelasan Dokter Rosa kira-kira bagaimana menghadapi pasien insomnia ini. Demikian, terima kasih Dokter Rosa. Ya, tertib ya. Biasanya semakin bertambah usia semakin tinggi karena memang berhubungan dengan kebutuhan tidur yang berkurang. Kemudian tadi untuk pasien yang insomnia, pada langkah pertama memang harus diajarkan sanitasi tidur, ya, higien tidur. Jadi kita ajari bahwa dia hanya boleh ke kamar kalau tidur. Jadi kalau sudah ngantuk, silakan tidur. Jadi jangan di kamar sambil nonton TV, HP-an. Harus tidur dan mengusahakan tidur yang pulas ya antara jam 11 sampai jam 1 malam. Karena pada saat itu melatonin dikeluarkan oleh otak, dan melatonin ini keluarnya harus dalam keadaan tidur dan tanpa cahaya. Ya, jadi ada beberapa orang yang mempunyai kebiasaan hanya bisa tidur kalau lampunya dimatikan. Ini menguntungkan sekali karena melatoninnya akan keluar lebih banyak. Kemudian juga kita bisa mencari melatonin dari sinar matahari pagi dengan berjemur. Orang-orang yang insomnia itu bisa melakukan higien tidur dulu. Ya, kalau tidak ada perbaikan, memang paling mudah kita memberikan benzo ya, karena benzo dengan efek yang menenangkan bisa membuat dia tidur. Tetapi kan pemberian benzo itu kita batasi hanya 2 minggu. Ya, setelah itu kita perlu
kita perlu mengassessment lagi, ya, mengakses lagi ada nggak gejala yang lain, karena insomnia itu kebanyakan tidak berdiri sendiri, gangguan kita perlu mencari gejala yang membuat dia apa sih sebetulnya insomnianya karena apa. Kebanyakan yang ditemui adalah insomnia ini mengikuti depresi. Ya, jadi mungkin saya bisa menyarankan untuk pasien yang pasiennya dokter coba diberi antidepresan ya. Dari ini mulai aja dengan antidepresan yang broad spectrum. Jadi yang punya spektrum tidak hanya antibiotik, antidepresan pun juga ada spektrumnya ya. Pilih yang broad spectrum, SSI seperti setin, kita memakai benzo untuk menekan efek antidepresan yang tidak enak. Ya, nanti kalau antidepresan itu kan biasanya bekerja setelah 2 minggu. Jadi kita pakai benzo 2 minggu, setelah antidepresannya itu mulai bekerja, dia mulai bisa tidur, kita bisa melepaskannya. Bisa juga mungkin insomnia itu gejala awal dari psikosis, psikotik ya. Jadi memang kita perlu mencari gejala tambahan lain. Ya, mungkin begitu saja dari ini terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terima kasih Bu Rosa. Jadi memang ini agak sedikit kompleks ya. Jadi insomnia ini ada terapi farmakologi dan non farmakologi. Dan kita harus cari nih pengobatan yang ya seperti yang disarankan Bu Dokter Rosa tadi supaya bisa bisa efektif bekerjanya gitu ya. Jadi untuk teman-teman saya yang di Jakarta itu kira-kira kalau belum puas boleh tanya lagi, waktunya masih panjang ini. Memang hal-hal yang belum jelas atau belum puas bisa ditanyakan lagi. Kemudian ini ada lagi WA dari kebetulan ini tinggal satu rumah Bu Rosa sama saya ini. Tinggal satu rumah dengan saya ini. Istri saya ini Dokter Sri Pinaringsih ini menanyakan bila ada teman sejawat dalam kurung dokter, jadi ini teman sejawat dokter yang mengalami depresi terjadinya pada saat pandemi ini, jadi COVID-19 ini dipicu kecemasan ini, bagaimana tata laksananya? Apa harus istirahat dulu? Nah, jadi kalau orang kena COVID kan biasanya istirahat 2 minggu ya, isolasi mandiri di rumah gitu ya. Nah, apakah ini harus diisolasi mandiri atau bagaimana Dok? Terima kasih Bu Rosa. Ya, ini berarti belum kena tapi sudah takut kena ya? Dok, iya, ya? betul, dokter, ya, betul. gitu. Dia Ya. saking takutnya sampai depresi. Oh ya, mungkin ini ya, Dok, kita mulai dulu dengan COVID itu kan ada tempat masuknya jelas. Ya, jadi mungkin seperti Dokter Wahyu, program andalannya Dokter Wahyu, celengan dan pemukul. Jadi kita harus tadi ya mulai membuka pemikiran kita bahwa tadi COVID itu tempat masuknya jelas, sifatnya jelas, APD juga cukup lengkap ya untuk COVID. Jadi mungkin perlu diafirmasi, mungkin kognitif behavior terapi dulu, kognitif terapi dulu. Bertakut apalagi sampai depresi karena
karena tadi takut akan kena COVID. Dan ini memang cukup banyak, Dok, seperti itu. J. Nah, nanti kalau dengan tata laksana non farmakologik belum berhasil, ya mungkin bisa kita memakai terapi farmakologi. Kasih Dok, tapi gini, ini kan sudah diafirmasi non farmakologi sampai memang sarannya harus pakai farmakologi, tetapi kalau tahu dan bisa kalau itu depresi, dia tidak merasa. Dia tidak merasa, Dok. Begitu, Dok. Oh iya, berarti dia tidak merasa kalau depresi ya, Bu ya. Iya. Tapi biasa, orang gangguan jiwa itu yang merasa justru orang sekitarnya, yang bersangkutan tidak merasa, Dok. Iya. Jadinya memang tugas kita sebagai sejawat untuk memberi perhatian kepada beliau, ya, mendekati dan kita memberikan apa ya, Dok, nasihat kepada beliau bahwa beliau mengalami seperti ini, sepertinya kok sudah depresi ya. Ya, apa yang kamu rasakan gitu kan, Dok? Apakah kamu memerlukan obat? Nah, mungkin seperti itu, Dok. Memang tadi kita perlu mengembangkan empati ya, Dok ya, terutama untuk orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Baik, Dokter, terima kasih. Ya, Dok. Ya, lain yang mau bertanya, yang bisa bertanya atau bisa melalui chat nanti saya bacakan untuk Bu Rose. Dokter Hikawi, kalau boleh ini mancing pertanyaan lagi supaya teman-teman bertanya lagi. Boleh. Tapi mungkin Dokter Hikawi, mungkin ini agak di luar psikiatri mungkin ya. Kemarin itu kami barusan dari Gajah Mada mengadakan yang namanya annual scientific meeting. Dan di situ ada dari Pak Menteri, dari macam-macam banyak. Di situ salah satu pembicara mengenai sekarang itu loan atau ya menyimpang sedikit dari mitigasi mungkin ya. Lah itu kemarin dikatakan bahwa sekarang ini kita nanti pendidikan ini mengalami mahasiswa tapi jiwanya masih SMP atau SMA jiwanya masih SD. Itu diungkapkan di dalam seminar scientific meeting itu. Ini saya juga merasakan untuk anak-anak kecil yang umurnya 2 tahun, setahun, 3 tahun. Biasanya itu mereka kan sudah kumpul-kumpul sosialisasi sama teman-teman. Ini mereka kan saking takutnya hanya di rumah saja sendirian. Pembentukan anak-anak itu ya bisa kan sulit. Kira bagaimana mengatasi ini, Dokter Rose? Terima kasih. Maaf ya, ini mungkin bisa menyimpang sedikit dari mitigasi ini mungkin. Dan tidak apa-apa Pak Dokter Kusbintoro, karena ini memang sekarang kan memang anak-anak masih di rumah ya, belum kembali melakukan aktivitas sekolah lagi. Mereka belajar sendiri, tidak bersosialisasi dengan teman-teman, ya toh. Nah, ini sudah berlangsung hampir 1 tahun toh. Sudah tidak bersekolah. Pengaruhi dari itu sendiri dalam hal sosialisasi dengan teman-teman sejawat, teman-teman sepantaran gitu. Monggo Bu Rosa. Antonun, Dokter Hikawi. Antonun. Ya Pak, memang 1 tahun ini pasien saya yang anak-anak karena depresi itu juga jadi banyak karena pembelajaran jarak jauh itu, Dok.
Ya, yang pertama tadi tugas dari ibu gurunya kebanyakan, jadi dia belajar terus. Ya, nah, saya melakukan sosial mereka sehari-hari. Ya, mau ketemu temennya nggak boleh, mau bermain takut. Ya, memang tadi memang. Dan para guru sendiri juga sudah sangat ketakutan. Aduh dok, rasanya ada satu generasi yang hilang karena COVID ini. Ya karena mereka hanya dipacu kognitifnya, tetapi kan tadi life skill-nya tidak tersentuh. Ya padahal kan pendidikan karakternya mungkin ya karena kita sendiri mengajarkan tatap muka, kita kan tidak bisa mengerti responnya. Ya, bahkan teman-teman yang menggunakan telemedicine pun mengeluhkan, aduh kalau udah berat nih nggak berguna telemedicine itu, tetapi kalau hanya untuk yang ringan-ringan konsultasi kita masih bisa. Ya lah, memang ini satu sepertinya kita hidup pada satu zaman baru yang kita juga harus menyusun. Ini bagaimana supaya social skill-nya bisa berjalan, life skill-nya bisa berjalan. Tapi ya, saya tidak ada konsentrasi. Anak-anak itu kalau sendiri jadi apa ya yang bisa membuat mereka tetap melaksanakan kehidupan sosialnya. Nah, selama ini kan tidak ada. Mungkin itu yang harus dipikirkan oleh orang-orang yang memang menekuni dunia itu. Ya. Dan apakah memang betul? Jadi misalnya yang universitas nanti jiwanya masih SMP, yang masih SMA jiwanya masih SD. Ini kemarin didiskusikan tentang itu, Dokter Rosa. Iya, sangat mungkin, Dokter. Itu kalau yang sekarang dengan ini biasanya anak-anak yang dipaksakan sekolah cepat pun lebih rentan mengalami gangguan emosi. Jadi masuk universitas umur 16 gitu kita akan menemukan dia mengalami gangguan emosi. Itu yang ketemu, apalagi tidak ada kemampuan untuk social skill, life skill-nya itu ya sangat mungkin, Dok, seperti itu. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya, seperti katak dalam tempurung gitu. Jadi dia di dalam dia tidak bersosialisasi. Padahal kita manusia kan harus mengembangkan sosialisasi, bagaimana bergaul dengan orang, tidak di rumah sendiri, belajar, terus belajar tidak ada sosialisasi. Saya rasa memang ini harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan. Sampai berapa lama ini kita akan seperti ini gitu loh. Itu efek-efek yang ditimbulkan dengan belajar di rumah itu juga harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan gitu. Apalagi kan ini kan sudah vaksinasi nih, kita harapkan ya kalau dengan adanya vaksinasi ini kemungkinan bisa kalau agak turun kebijakan supaya mereka bisa untuk bersosialisasi gitu. Walaupun dengan itu tadi memakai pencegahan-pencegahan harus jaga jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan, ya, dan sebagainya. Jadi memang untuk apa namanya perkembangan kita tidak hanya memikirkan perkembangan fisik, tetapi juga untuk perkembangan mental anak itu yang harus dipikirkan juga. Ya, kalau fisiknya tadi seperti Pak Kusbintoro, wah sudah anak-anak. Nah, mungkin bisa kalau dia ini terus panjang, maka akan terjadi hal-hal seperti itu. Makanya dibutuhkan kebijakan dari pemegang kebijakan supaya ada jalan keluar. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan nanti COVID-19 ini nanti akan turun dan
sekolah bisa dibuka kembali, anak-anak bisa bersosialisasi dengan memakai teknik-teknik pencegahan yang ada tadi yang saya katakan, harus cuci tangan, jaga jarak, harus membatasi murid mungkin. Nah, seperti itu mungkin bisa membantu anak dapat berkembang. Ini silakan Pak Kus. Sudah dok, terima kasih. Oh ya, ya, Terima kasih. ya, makasih. Saya senang ini, Dokter Kus ini, wah aktif bertanya dan aktif ikut seminar atau webinar ini. meskipun webinarnya sekarang pakai sistem Zoom ya, tapi saya menghargai Zoom yang diadakan oleh ID Kudus ini setiap minggu ini juga untuk meningkatkan pengetahuan kita baik tentang COVID ya, terutama ini kaitannya dengan COVID ya, dan yang lain-lain supaya kita ilmunya tidak berkembang terus. Kalau kita dulu kita mesti perkembangan pengetahuan yang luas. Ini ada pertanyaan apalagi manula ya dok ya. Iya. Apalagi manula. Iya, makanya yang mudah-mudahan yang manula nih. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari teman saya itu yang di Jakarta lagi, ini melanjutkan. Mohon penjelasan mengapa pasien COVID, ini dalam kurung Dokter Elis ini penyintas itu dok. Apa hubungan pasien yang cemas dengan turunnya imunitas gitu. Dalam kurung pasien COVID bisa yang masalah gitu. Apa bisa saya bantu secara medis atau obat selain pendekatan rohani? Mohon penjelasan Bu Rose, silakan. Ya, memang pada orang yang cemas itu kan melewati HbA aksis, kortisolnya akan meningkat dan kita tahu kortisol yang meningkat itu kan menurunkan kekebalan. Ya. Nah, untuk pasien-pasien yang diisolasi memang perlu pelayanan jiwa juga ya. Untuk apa yang dialami itu bahwa beliau itu diawasi dalam pengawasan oleh tenaga kesehatan, dan apabila ada sesuatu yang dirasakan tidak nyaman bisa menyampaikan, tetapi mungkin saat ini agak sulit juga ya dok ya. Nah, apabila memang kecemasannya itu nyata dok, ya cemas banget, tensi tinggi, takikardi, ya mungkin boleh dok diberi anti cemas ya, bisa diberi yang paling cepat karena takut ya kita ngasihnya lari ke benzo ya. Benzodiazepin ya, jadi boleh diberikan benzo dok. Pilihannya banyak sih dok, bisa diazepam ya, mungkin paling nyaman diazepam ya karena dia kerjanya lebih panjang. Clobazam gitu ya, kalau alprazolam karena dia tuh hanya kerjanya 3 jam, mungkin dia jadi ini cepat kembali menjadi cemas. Ya, mungkin itu dok, dan tadi suportif terapi ya, afirmasi itu mungkin akan membuat jadi cepat bagus karena tadi kortisolnya sudah mulai menurun karena dia tidak cemas. Ya, mungkin itu dok cukup. Ya, itu jawaban tadi Dokter Elisa dari Bu Rose. Bu Rose mau saya tambahkan kira-kira dari penyebab terbanyak ini yang menjadi sakit ini, kira-kira ada nggak penelitian yang melihat ini penyebab terbanyaknya apa gitu, yang paling banyak ini apa nih Bu Rose? Terima kasih. Depresi atau stres ini masih kan faktor-faktor kira-kira paling banyak
Iya, memang ini sebuah pandemi ya, suatu keadaan baru yang tiba-tiba kita mengalami ya, Dok. Iya, Ya, tiba-tiba kita dilarang banyak bicara, pakai masker, tidak boleh makan di dekat-dekat teman, tidak boleh kumpul-kumpul. Itu kan suatu stresor juga. iya, iya. Ya, kita tahu, oh ini iya, airborne disease masuknya lewat ini. Kadang ini maskernya kurang, bajunya kurang, Iya. perhatian terhadap kita juga gimana diskriminasikan, masyarakat menuntut berlebih terhadap kita, itu kan suatu stres juga ya, Dok. Iya. Ya, dan sangat mungkin menyebabkan kecemasan. Tetapi tadi kita harus mengingat bahwa cemas itu kan cemas tertentu ya yang tidak overload kan membuat kita itu performance-nya jadi bagus. Ya, ada tadi ya, yang teorinya Ya, itu ya. jadi Ya, enggak apa-apa, boleh sih cemas karena itu akan meningkatkan performance kita. Tetapi kalau cemasnya ini jadi overload kan kita jadi jatuh pada keadaan gangguan cemas seperti itu. ya, ya, Ya. ya, ya. Kalau bisa itu harus atau ngelatih apa namanya konsultasi dulu atau kita langsung memberikan obat-obatan, Bu Rosa? Sebetulnya kalau kita melihat ya, Dok, kita mengakses apakah beliau ini hanya cemas atau sudah sampai pada gangguan cemas. Kalau Oh gitu hanya ya. cemas, trauma, stres, biasanya terapi-terapi non farmakologik sudah cukup, Dok. Tetapi kalau dia jatuh pada sebuah gangguan ya memang mau tidak mau kita harus melakukan dua hal, farmakologi dan psikoterapi, memperbaiki lifestyle dan tadi terapi farmakologi dengan obat-obatan. Iya, iya. Ya. Ini kan sekarang itu salah satu yang meningkat itu adalah penyakit-penyakit tidak menular. Salah satunya gangguan jiwa ya, Bu. Betul ya, Bu ya? Betul, Dok. Iya. Polanya itu sekarang ini sudah berubah. Jadi polanya bukan penyakit menular, meskipun penyakit menular masih tinggi, tetapi penyakit tidak menular juga cukup banyak. Seperti salah satunya sakit jiwa ini yang kalau saya jaga di UGD itu hampir jaga itu ada pasien sakit jiwa ya itu ya. Jadi mungkin ini memang presentasinya agak meningkat karena apa namanya situasi yang belum pasti sampai kapan ini. Ini ada pertanyaan lagi Bu Rosa dari teman saya juga. Ini dari teman saya. Selamat malam dokter. Mau tanya, ada kasus yang paling sulit dokter hadapi cukup lama dan akhirnya bisa berhasil dengan baik. Jadi ada nggak kasus yang paling sulit yang dokter Rosa hadapi yang cukup lama dan akhirnya berhasil dengan baik, maksudnya diterapi buat teman-teman di lapangan kira-kira begitu Bu Rosa. Oh ya, kasus apa ya, Dok ya? Nah ini yang kasusnya ini mungkin berkaitan dengan topik kita malam ini, Dok. Stres atau apa namanya itu depresi Oh ya, atau kalau kecemasan. stres sih cukup banyak yang berhasil ya, Dok ya. Yang satu langkah berhasil, yang dua langkah berhasil, kadang kita baru berhasil ke langkah yang ke-20. Ya, tapi ya pedomannya tetap sama. Kita melakukan tadi psikoterapi dan farmakologi. Dan memang ini kan Dok ya, pakaian benzo setelah dia bagus kita harus tapering off. Nah, tapering off ini terutama benzo itu dinamis sekali. Kadang kita hanya alprazolam 4 mg aja kita bertahun untuk menurunkan dia, membebaskan dia dari alprazolam. Ya, itu ya, tapi itu sangat menarik, Dok. Kita udah turun tiba-tiba aduh, Dok, jadi begini, naik lagi, turun lagi gitu ya dengan apa ya? Afirmasi yang demikian kuat.
Tapi ya memang kalau cemas, depresi akan pergi, hanya mengikuti episodenya saja. Ya, beda mungkin kalau itu satu schizofren, gangguan mental organik, mungkin kita memerlukan terapi yang panjang. Ya. Bu, apakah obat-obat yang dipergunakan untuk gangguan kecemasan, stres, depresi, dan yang lain-lain ini apa sama seperti orang yang sakit hipertensi atau diabetes? Jadi harus minum obat terus. Tadi Ibu Rosa kan mengatakan ada tapering off tuh. Tapering off ini sampai dia tidak minum obat atau memang dia sampai dosis yang terkecil gitu. Jadi kalau di diabetes itu biasanya kan dia minum obat atau hipertensi itu minum obat sepanjang dia hidupnya. Nah, kalau orang dengan gangguan kecemasan seperti ini apakah juga seperti itu, Bu Rosa? Iya, kalau dengan kecemasan ya tadi dok, karena kayak depresi itu kan makanya ada episode depresi. Episode itu kan suatu saat dia akan selesai, episodenya akan tamat dan dia akan sembuh, ya, sembuh tanpa gejala. Meskipun kayak depresi ini 70% akan terulang kembali. Jadi kalau memang kita gejalanya sudah, episodenya sudah selesai, ya kita akan menghentikan. Kebanyakan bisa lepas dok, bisa lepas, tapi memang ada beberapa biasanya depresi-depresi yang sudah berulang beberapa kali, memang kita memberikan terapi terus daripada kumat dok, kasihan. Iya, Dan iya. memang ada guidance-nya bahwa semakin sering terulang, maka kita akan memberikan terapi yang lebih panjang, ya, untuk untuk tadi menghindari hal-hal yang tidak baik karena penyakitnya, penyakit fisiknya yang menjadi memberat, atau mungkin kalau depresi dia akan bunuh diri seperti itu. Ya, tetapi kalau cemas itu memang ini lebih mudah ya, gampang datang dan gampang pergi. Jadi kalau memang dia sudah bagus, ya kita akan lepas dengan tapering. Kadang juga kalau dosisnya kurang dari 2 mg ya untuk alprazolam, dan lain, kita sudah enak, sudah 6 bulan, kan biasanya terapi 6 sampai 8 bulan. Bulan ke-6 gimana? Sudah enak ya, kita mulai tapering, bulan 8 kita sudahi ya, kayaknya kamu udah bisa gitu ya. Biasanya bisa, Dok. Oh, bisa ya. Ya. Kalau Bisa, untuk cemas ini, tapi untuk yang lain tidak ya, Dok ya. iya. Ya. Berarti bisa nanti dia tidak minum obat ya, sampai tidak minum obat lagi ya? Iya. Oh iya, Ya, iya. dia bisa lepas obat. Ya bisa lepas Oke. obat ya. Ini ada kejadian di Jawa Timur nih, di Surabaya, Bu. Pasien ini dia COVID-19. Kemudian dia diperiksa tes untuk COVID-nya itu sampai 7 kali itu di swab. Dia itu positif terus, Bu. Terus akhirnya dia lompat dari lantai 6 rumah sakit itu, Bu, karena depresi. Nah, bagaimana nih cara-caranya ini? Apakah memang kita nanti harus melibatkan pasien COVID yang seperti ini, harus melibatkan psikiater untuk pengobatannya, jadi tidak hanya dokter spesialis yang kaitannya dengan COVID-19, spesialis paru, penyakit dalam, tapi juga psikiater ini juga harus dilibatkan dalam pengobatan pasien-pasien yang stres atau depresi karena COVID-nya positif terus ini, Bu. Ya, mestinya begitu ya. Untuk orang-orang yang mungkin prolong, memang butuh tadi ya, pendampingan dari aspek kejiwaannya, Dok. Oh ya. Ya mungkin hal-hal seperti itu memang banyak ya. Mungkin kemarin kenalan juga begitu di rumah sakit atlet ya. Itu begitu. Di Jakarta? Iya, di Jakarta juga begitu. Dia di swab positif terus.
malam-malam dia lepas oksigennya, subuh-subuh founded. Wah, Ya, ya memang seperti itu banyak, Dok. banyak ya. Ya, jadi memang untuk mungkin harus ini ya perlu ini ya perlu pendampingan masalah kejiwaannya ya, Dok, supaya dia bisa lebih tenang, Iya, betul, lebih betul. bisa menerima, Betul, lebih ya bisa betul. bertahan gitu Betul, ya. betul ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Rose. Ini juga ada pertanyaan dari Dr. Barlianto. Ini selamat malam Dr. Rose. Cemas, depresi bisa lebih banyak ditemukan di musim pandemi. Kalau berkepanjangan, apa ada kemungkinan sampai ke arah skizofrenia? Jadi lebih berat ini. Jadi karena dia berkepanjangan, ya toh, akhirnya Iya. jadi menetap. Jadi ada waham, ada apa, akhirnya jadi skizofrenia. Kalau skizofrenia kan jauh lebih berat itu. Gimana Bu Rosa? Ya, kemungkinan menjadi schizofren itu ada, Dok, karena salah satu faktor pemicu untuk gangguan jiwa berat adalah keadaan yang full stres ya, penuh tekanan seperti yang kita alami pada saat ini. Ya, jadi ada kemungkinan menjadi schizofrenia, Dok. Iya. Ya, Itu sehingga karena itu memang tadi perlu dampingan pelayanan jiwa, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita cegah. Kan kasihan, Dok, kalau sampai ke schizofrenia ya. Ya. Ya, jadi memang bisa ya Bu ya, bisa kalau itu berkepanjangan akhirnya jadi skizofrenia. Jadi kalau skizofrenia Ya. kan perlu pendampingan dari psikiatri ya Bu ya. Gitu ya Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari teman saya juga ini dari Jakarta ikut ini. Apakah ada hubungan antara keakraban rohaninya, jadi dengan Allah atau Allah dengan tidak adanya depresi. Jadi ini bicara tentang rohani Bu, bagaimana ini? Ini kan yang tadi medis, pakai obat. Ya. Nah ini sekarang dengan misalnya kedekatan dia dengan Tuhannya, dengan NATO, itu apakah apa ya istilahnya diperlukan sekali dalam hal ini pendekatan secara rohani selain pendekatan secara medis? Iya, ya terima kasih. Jadi di psikiatri kita melihat seseorang itu dari 3 aspek, dari aspek biologiknya, ya neurotransmitternya, dari segi psikologis, dan yang ketiga dari spiritual. Jadi tiga pilar psikiatri ini memang harus berjalan bersama. Jadi kalau memang tadi satu pilar spiritual bagus, mungkin akan membuat yang dua lain itu menjadi ringan, sehingga tadi tidak menimbulkan keadaan stres atau mungkin sampai ke gangguan jiwa. Ya, hubungannya erat sekali. Iya, berarti apakah pendekatan holistik itu Bu? Maksudnya apakah harus tiga-tiganya langsung ditangani dengan pendekatan holistik seperti itu? Ya, itu lebih bagus, Dok, kalau bisa tiga-tiganya. Oh ya, ya, ya. Jadi lebih bagus kalau itu sudah dimulai dari pertama-tama ya penanganannya ya Bu ya. Tiga-tiganya langsung ditangani gitu. Iya. Oh ya, ya, ya Bu. Ya, apakah teman-teman ada yang mau tanya? Silakan bisa tanya langsung ke Bu Rose atau bisa melalui chatting. Saya. Oh ya, Pak silakan. Hikari. Ya, silakan Bu Edi. Kami berdua ini pendeta sudah tua, sudah emeritus. Ya. Lalu emeritus dokter, sudah pensiun Bu. selamat malam. Kami ini kakaknya Dokter Siringga, itu iparnya Dokter Hikari. Jadi tadi kan disebut bahwa ada 3 dimensi tadi, berarti bahwa dokter, psikiater, dan juga semuanya itu bisa bekerja sama dengan rohaniwan menurut saya. Ya, begitu ya dokter ya. Sehingga tiga dari dimensi manusia tadi itu bisa terlayani dengan baik.
sehingga tidak ada yang melompat dari lantai 6 atau juga diantisipasi jangan sampai ada yang bunuh diri begitu. Barangkali memang harus ada kerjasama antara para medis dan juga psikiater tadi, tetapi juga dengan rohaniawan baik Muslim, Islam maupun juga yang lain ya, seperti kami ini melayani orang-orang yang juga depresi begitu karena COVID ya, tetangga ya banyak juga orang-orang datang untuk telepon dan lain-lain yang masalah-masalah yang demikian itu. Begitu dokter, menurut saya kok sangat senang saya mendengar bahwa dokter berkata spiritualitas juga perlu diperhatikan ya. Jadi berarti bahwa ada juga kerjasama antar ilmu begitu ya. Begitu ya Pak Hikari. Jadi Ya, posisinya di mana begitu rohaniwan itu? Ya, tadi dikatakan bahwa ada aspek fisik, ada aspek juga rohani yang perlu diperhatikan. Maka itu harus bisa bekerja sama gitu. Di mana dia penyakitnya ini, kerjasama itu tetap harus dilaksanakan dengan pendekatan sesuai dengan keilmuan masing-masing. Demikian ya, Bu Rosa. Mungkin Bu Rosa betul bisa. sekali Pak Hikari. Ya. Ya. Jadi Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Jadi memang kami itu ikutan seminar, mendengarkan dari ilmu-ilmu yang lain begitu. Tapi yang ikut dokter semua. Jadi kami kami senang ada rohaniawan yang bisa hadir di sini. Nanti seandainya ada, ini kan banyak juga ini yang karena COVID dia harus bekerja di rumah karena work from home gitu, karena memang keadaan COVID juga masih banyak ditemukan. Nah, mungkin bisa dilakukan bimbingan atau pendampingan dari selain dari tenaga medis, para medis juga dari tenaga rohaniawan ini bisa juga memberikan kontribusi dalam hal untuk terapi healing terapi kepada pasien-pasien yang kaitannya dengan depresi, dengan stres, dengan kecemasan. Nah, ini mungkin sangat diperlukan. Jadi kita bekerja secara bersama-sama, sehingga pasien ini nanti bisa terkendali atau bisa disembuhkan, demikian. Itu mungkin. Ini kebetulan ada Mbak Yuedi di sini, mungkin Mas Edi juga. Ini masih saudara. Jadi saya senang juga ini saudara ikut webinar ini ya. Demikian ya. Ada lagi yang mau bertanya bisa langsung? Saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Wah, ini sesepuh ini. Ini sesepuh yang Dr. bicara Hendro. ini. Pak Hendro, ya silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih waktunya. Saya itu praktisi hipnotis ya. Apakah di bidang, saya ingin bertanya pada sejawat Dr. Rosa, apakah di bidang psikiatri sudah diterapkan tentang hipnoterapi? Dan apakah hipnoterapi itu bisa dilakukan pada orang-orang yang mengalami stres? Mohon penjelasan dan kemudian bagaimana pendapat Bu Rosa terhadap hipnotis. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Bu Rosa. Ya, terima kasih Pak Endro. Di bidang psikiatri kita juga mengenal hipnosis medis, ya, yang dengan terapi hipnoterapi. Banyak untuk gangguan jiwa yang ringan, bahkan untuk keadaan stres ya, tahap stres, untuk gangguan ringan, bahkan untuk gangguan yang berat dapat dilakukan hipnoterapi. Ya, dan kalau untuk hipnoterapi sih enggak apa-apa kan, kita bisa berkolaborasi ya Dok ya.
Karena kalau kita kerjakan semua, kita tidak punya waktu untuk mengerjakan. Karena kan untuk hipnoterapi itu kan ada waktunya, berapa sesi, satu sesi berapa menit gitu kan, Dok? Tapi untuk sebagai praktisi kan perlu pembelajaran juga, meditasi, inner power, ada apa untuk bisa memasukkan apa yang kita katakan pada pasien gitu loh. Nah itu pembelajarannya itu tidak bisa secara teoritis, tapi harus dengan melakukan sesuatu. Katakanlah tidak bisa seperti ilmu lain, jadi dibaca apa-apa tidak bisa, tapi harus istilahnya harus dilaksanakan dengan meditasi yang benar. Apakah betul begitu menurut Bu Rose? Karena ini hipnotis ini dulu memang Mesmer Sadapa kan melakukan itu. Tapi sekarang itu hipnosis itu banyak dilakukan pada theatrical hypnosis, jadi untuk hiburan, ada apa ya toh. Nah, kemudian di bidang kedokteran saya belum pernah atau mungkin saya tidak tahu penerapan hipnoterapi atau hipnose pada pasien itu diterapkan secara memang legal atau katakanlah malpraktek apa tidak gitu. Itu terima kasih. Iya, dokter. Mungkin kalau yang hipnosis medis ya untuk menangani gangguan kejiwaan dan mungkin gangguan yang lain ya untuk anestesi itu kan banyak dilakukan juga ya, Dok ya. Ya, hipnoanestesi kan juga banyak, hipnobat juga banyak. Sirkumsisi Ya, itu ada ya. Dan memang ada organisasinya dan ada kelas-kelas untuk kita belajar hipnoterapi, Dok. Cuma di kedokteran belum ada kelihatannya ya bidangnya itu ya. Karena saya baca di buku seksio pakai hipnose juga bisa kok, orangnya yang berasa sakit. Iya, memang bisa, Dok. Cuma awam banyak lihat kan. Ini, di Solo itu mereka banyak mengembangkan hipnoterapi, Dok. Ya memang. Ya dari ini banyak yang psikiaternya banyak mengembangkan hipnoterapi. Kemudian memang ada sekolah untuk hipnoterapi tersendiri, Dok. Ada di luar bidang kedokteran berarti ya. Yang melaksanakan adalah kalau saya biasanya workshop yang diadakan PDSKJI. Jadi mereka memanggil ahli-ahli dan kita belajar di situ, Dok. Ya, tapi ada teman saya yang memang dia cinta banget dengan hipnoterapi, dia memang mencari guru-guru yang bukan dokter untuk itu. Jadi memang alirannya sangat banyak dokternya. Banyak hipnoterapi itu, iya, Dok. Dan tidak banyak dokter memang yang berminat ke hipnoterapi memang. Biasanya ke theatrical hypnosis, jadi untuk hiburan, apa gitu loh. Iya, Dok. Tapi memang ada beberapa dokter psikiater yang memang menekuni itu, Dok. Nah, tadi untuk meditasi kalau di psikiatri kita menyebutnya dengan mindfulness. Jadi ada terapi mindfulness. Jadi kita memang pasien diajari untuk meditasi setengah jam dengan membuka mata dengan ada SOP-nya untuk itu, Dok. Oh iya. Nah, dokternya Anda belajar sendiri untuk menambah powernya sendiri supaya bisa menekan mainnya pasien gitu loh. Jadi dokternya juga melakukan suatu tindakan, entah itu meditasi, entah latihan kejiwaan, ada apa supaya bisa menekan pasien sehingga hipnoterapinya bisa berhasil gitu loh. Belum ada ya. Kalau biasanya dengan teknik-teknik hipnoterapi dan kan biasanya makin berat keluhannya, dia sesinya akan lebih banyak, Dok.
Dan sesi ini akan diterminasi kalau pasiennya sudah mengalami perbaikan. Nah, itu kalau yang kan psikoterapi itu kadang-kadang untuk satu pasien kita menggunakan beberapa teknik. Misalnya tadi diberi hipnoterapi, tetapi dia juga kita lakukan kognitif behavior terapi. Dengan kognitif behavior terapi itu, pasien kita kasih PR untuk tadi yang dokter berikan. Dokter maksudkan dengan CBT itu pasiennya entar kamu di rumah lakukan ini sendiri ya. Kalau kamu menemukan hal-hal yang membuat kamu takut, kamu lakukan ini. Kamu berlatih ya di rumah. Besok kalau kita ketemu, gimana laporanmu? Itu seperti itu, Dok. Jadi memang tidak bisa kita melakukan hanya satu jenis psikoterapi pada pasien. Biasanya sudah beberapa macam kita berikan, Dok. Ya, oke. Terima Ya. kasih. Kapan-kapan Iya, Dok. kesempatan untuk yang lain kalau ada yang bertanya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Ya. Pak Suhendro ini kelihatannya sudah menerapkan di praktekannya ini. Selain hipnotis juga sulap ini, jago sulap ini Pak Suhendro ini untuk menghibur pasiennya itu. Yeah. Gitu ya Pak Suhendro? Ya, oke. Disulap aja sembuh pasiennya. Ya, itu lebih Sama enak, anak-anak senang. Iya, iya. Ya. Jadi Pak Kasih Suhendro, mainan sulap sembuh. iya, Pak Ketawa-ketawa Suhendro yang sudah dulunya terkenal murung ini. ketawa-ketawa. Kalau sudah ketawa-ketawa itu sudah senang Pak Hendro. Jadi melupakan Ya. penyakitnya mungkin gitu ya Pak Hendro. Tapi enggak ketawa-ketawa sendiri. Kalau ketawa sendiri ya nanti keburose. Iya betul betul. Jadi mungkin nanti gini, mungkin Pak Hendro bisa memberikan ilmunya itu kalau punya pengalaman ini bisa memberikan ilmunya ke kita lah yang lebih muda gitu. Ya. Kalau pengalamannya Ya. dalam penanganan itu, begitu Pak Hendro. Oke. Terima Ya. kasih dan makasih terima Pak kasih Hendro. kesempatannya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya teman sejawat, baik langsung maupun dengan chatting, monggo ini waktunya tinggal 5 menit lagi lah kira-kira gitu. Nah, ini gayeng ini kita seneng ini kita pembahasan ini menarik ini baik dari orang medis, tadi juga ada dari rohaniawan yang menanyakan. Jadi memang ini holistik kelihatannya betul-betul pendekatannya tidak hanya dari medis tapi juga dari rohaniawan bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang ada kaitannya dengan stres, dengan depresi, ya, dengan kecemasan. Nah itu kira-kira. Ada lagi teman sejawat yang kira-kira mau bertanya? Dokter Ipul ada, Dokter Ipul? Biasanya itu yang mau menutup itu Dokter Ipul gitu. Jadi yang memberikan penutupannya Dokter Ipul. Tapi Dokter Ipul ada enggak ya ini ya? Kalau enggak ya nanti saya tutup sendiri itu. Ya, jadi terima kasih Bu Rose atas waktunya memberikan pengetahuannya kepada kita semua, sungguh sangat berarti ya. Jadi di dalam masa yang masih belum jelas ini COVID-19 ini banyak penderita yang mengalami kecemasan, mengalami stres, mengalami depresi, ya. Dia harus bekerja di rumah, anak-anak tidak sekolah, ya, belajar sendiri di rumah, itu juga mungkin bisa membuat anak-anak jadi depresi atau stres atau tidak punya teman, tidak ada sosialisasi, ya. Jadi itu bisa juga tadi dikatakan bahwa yang muda-muda juga banyak, yang paling banyak penderita stres atau depresi ini. Jadi kita usahakan nanti supaya kita harapkan dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, kalau cakupannya
cukup tinggi. Mudah-mudahan dengan cakupan cukup tinggi ini, maka angka COVID-19 ini bisa menurun, sehingga kita bisa bekerja lagi, bisa sekolah lagi, bisa melanjutkan kuliah, tapi tidak mempunyai mental seperti anak-anak, seperti Pak Gus Bintoro tadi, ya, jadi bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rose yang meluangkan waktu untuk mengajari kita semua, kepada teman-teman sejawat yang mengikuti kegiatan webinar ini sampai selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih, baik yang sudah berpartisipasi maupun hanya mendengarkan saja. Itu kepada senior saya, Pak Gus Bintoro, Pak Suhendro, yang sampai malam ini masih mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Dan sebagai penyelenggara moderator, apabila dalam hal pelaksanaannya ada kekurangan, kami mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya untuk webinar minggu depan, mohon teman sejawat semua bisa mengikuti, terutama yang ada di ID Kudus, karena tadi bahwa pengetahuan itu tidak berhenti di sini. Jadi pengetahuan itu harus digali terus-menerus diperbarui, ya. Jadi seperti COVID ini, tadinya vaksinasi hanya untuk yang sehat, ternyata vaksinasi belakangan bisa untuk orang-orang yang dengan komorbid. Jadi perkembangan seperti ini harus selalu kita ikuti dengan selalu menambah pengetahuan kita tentang dunia kesehatan, supaya di dalam kegiatan kita sebagai tenaga medis kita bisa terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman sudah mengikuti kegiatan webinar ini. Sampai ketemu di minggu depan dengan topik yang berbeda. Selamat malam. Oh ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter Dandu. Ya, terima kasih, terima kasih.